Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 22 April 2026. Pelajaran yang keempat di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Klaim Alkitab. Apa yang mungkin berubah di rumah Anda jika Anda melihat kepada Alkitab saat membuat keputusan besar, masalah hubungan atau tantangan hidup? Apa yang mungkin berubah di tempat kerja atau gereja Anda jika perkataan Alkitab benar-benar menjadi lensa yang digunakan orang untuk memandang dunia dan memilih untuk menjalani hidup? Para penulis Alkitab mengetahui betapa berharganya perkataan Alkitab. Tidak ada buku lain yang dapat berbicara kepada hidup Anda seperti kata-kata ini. Perkataan itu bisa saja hanya tertulis di halaman Alkitab Anda, tetapi bagaimana Anda bisa menyimpannya di dalam hati? Apakah nasihat Daud dalam Mazmur 119 ayat 11 dan bagaimanakah Anda dapat mengikutinya? Lihat juga Ibrani 4 ayat 12. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Salah satu klaim yang Alkitab buat tentang dirinya sendiri dapat ditemukan dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebuah pedang bermata dua itu kuat dan tajam, tetapi Alkitab dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan alat manusia terhadap jiwa manusia. Alkitab menggambarkan dirinya sebagai sesuatu yang hidup. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, mengingat Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu, tetapi Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jika hati Anda hancur atau hidup Anda sedang berantakan, Allah dapat berbicara melalui firman-Nya ke dalam dunia Anda dan mengubah segalanya. Perjanjian Lama juga menggambarkan firman Allah sebagai sesuatu yang sangat aktif dan sama sekali tidak stagnan atau pasif. Ketika Daud merenungkan dampak firman Allah dalam hidupnya, ia menulis, "Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku." Mungkin Anda pernah mengalami kelaparan yang berat dalam hidup Anda, atau mungkin Anda pernah berpuasa atau menjalani diet. Bukankah makanan terasa sangat lezat ketika Anda lapar? Dalam arti rohani, Alkitab adalah makanan bagi jiwa kita. Jika jiwa Anda kosong dan lapar, bukalah firman yang hidup itu. Bacalah Yeremia 15 ayat 16, 1 Petrus 2 ayat 2, dan Matius 4 ayat 4. Firman Allah itu terasa lezat bagi pikiran dan hati, dan ketika kita membacanya, firman itu akan mengenyangkan dan menopang kita sebagaimana yang dijanjikan. Kata-kata dalam Alkitab kita berasal dari Allah sendiri. Allah mengirimkan firman itu secara khusus untuk kita dan juga untuk setiap orang lain yang mencari Dia. Ketika kita membacanya dengan hati yang terbuka dan penuh doa, firman itu tidak akan sia-sia. Pergumulan apakah dalam hidup Anda saat ini yang dibahas oleh Alkitab? Mengapa Anda tidak boleh membiarkan diri sendiri menghalangi Anda untuk mengikuti apa yang firman itu katakan? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Sabda yang ku terima sekarang Tuhan, ku yakin memberi keselamatan, lepaskan jiwaku dari dosa.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang klaim Alkitab. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan, untuk menjadikan Alkitab, firman-Mu, sebagai pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang memberikan kepada kami kebenaran lewat firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Rabu 22 April 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.